pendapat Imam Syafi'i ini kan dua, kadang tiga. Karena beliau istihad. Di mana-mana istihad itu tagnya tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Di mana-mana istihad itu dari tag yang tidak mansus. Karena yang namanya istihad itu sesuatunya mustamil, kayak iya, kayak tidak. Tapi kalau nas itu kan layak tamilu makna ghairahu, pasti maknanya demikian. Makanya nas tidak butuh istihad. Ini penting saudara. Nah, karena istihad sifatnya angen-angen, al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah, maka imam kita, guru kita, Imam Syafi'i sekalipun itu ya mama. Saya pernah menyatakan berkali-kali. Imam Syafi'i pernah berkeyakinan bahwa yang namanya syarat sahnya sujud itu melibatkan 7 anggota. Itu saya baca langsung di kitab karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadr. Sehingga banyak ashabu Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan apa? Syartu sihhati sujud adalah melibatkan 7 anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel kami. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani. Baiklah, untuk lebih lanjutnya mari kita simak video selengkapnya. Jadi kalau terang niki aturan normal. Nah, ini kalau terangkan gitu. Terus kitab ini namanya kitab Minhajul Thalibin. Kita tahu ini menakriri kitab apa? Muharrar, apa? Muharrar karangannya Imam siapa? Rafi'i. Muharrar niku neliti utawi nalkhis saking kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini karangan Imam Haruman. Kalau ada sekitar kalau nggak salah 8 juz. Mohon kalau terang gitu. Jadi kalau dalam disiplin terminologi fikih, istilahul fuqaha itu kalau akwal itu Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya nggak boleh sampean bilang harusnya itu nggak boleh. Wahada qaulun lin Nawawi itu tidak boleh. Wahada qaulun lir Rafi'i tidak boleh. Qaulun itu khusus dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Kalau wahada wajhun itu lin Nawawi atau lir Rafi'i. Jadi kalau qaulun nisbatnya ke Imam Syafi'i, kalau wajhun ke ashabus Syafi'i. Ini dengerin dulu. Ini kaidah. Nah, efeknya begini, pendapat Imam Syafi'i ini kan dua, kadang tiga. Karena beliau istihad. Di mana-mana istihad itu tagnya tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Di mana-mana istihad itu dari tag yang tidak mansus. Karena yang namanya istihad itu sesuatunya mustamil, kayak iya, kayak tidak. Tapi kalau nas itu kan layak tamilu makna ghairahu, pasti maknanya demikian. Makanya nas tidak butuh istihad. Ini penting saudara. Nah, karena istihad sifatnya angen-angen, al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah, maka imam kita, guru kita, Imam Syafi'i sekalipun itu ya mama. Saya pernah menyatakan berkali-kali. Imam Syafi'i pernah berkeyakinan bahwa yang namanya syarat sahnya sujud itu melibatkan 7 anggota. Itu saya baca langsung di kitab karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadr. Sehingga banyak ashabu Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan apa? Syartu sihhati sujud adalah melibatkan 7 anggota. Tapi Imam Rafi'i di kitab Muharrar mengatakan enggak, yang namanya sujud itu cukup batu jabha alal ardi, karena khasnya sujud ya seperti itu. Nah, ternyata Imam Rafi'i ini juga berdasar dawuh Imam Syafi'i yang di tagnya begini, fa in qala qailun, andaikan ada orang yang berpendapat bahwa sujud itu cukup batu jabha alal ardi, ya kana mutajan, itu juga masuk akal. Terus Imam Syafi'i menuturkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari. Ternyata Nabi ketika sujud cara ngendikan hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa qadam. Nah, artinya kalau melihat itu kan sujud cukup betul jabha. Karena Nabi hanya menyebut wajhi wa sam'i wa basari. Tapi di hadis yang pertama tadi Nabi nyebut 7 anggota. Nah, secara disiplin ilmu usul fikih, ketika Nabi melakukan sesuatu itu bukti syarat apa bukti jawaz? Tentu kita secara ikhtiar dikatakan syarat, tapi itu secara ikhtiar. Tapi biasanya hanya bukti jawaz.
Kayak misalnya Nabi tawaf rokiban, itu bukti syarat sah apa bukti jawaz? Jawaz, karena tawaf masyian afdol. Tapi Nabi sendiri tawaf rokiban. Nabi pernah wudu salah marot. Tapi Nabi juga pernah wudu marrotan Ya sudah, yang salah marot itu afdoliyah, yang marrotan jawaz. Nah, artinya kalau kita meyakini sujud cukup patul jabah, berarti sapatu adumen itu syarat sah apa syarat afdoliyah? Syarat afdoliyah. Tapi banyak ulama yang berpikir itu syarat sah. Nah, kira-kira istihad seperti gimana? Mana istihad itu kayak iya, kayak tidak. Nah, kalau rivalnya itu kuat, rival pendapat muqabil kalau dalam itu disebut al-adhar. Kalau rivalnya tidak kuat disebut ad-dhahir. Itu dalam aqwalus Syafi'i. Tapi kalau dalam ashabu Syafi'i, dengarin ya, kalau benar akwalnya itu aujuh, itu rivalnya kuat disebut al-asoh. Apa? Al-asoh sing luweh soheh. Berarti musuhnya ya soheh, cuma kurang soheh. Makanya kaul asoh sama soheh itu tinggi soheh. Saya ulang lagi ya, kaul asoh sama soheh itu tinggi soheh, karena pelawan kaul soheh itu namanya fasid. Misalnya gini ya, 1 tambah 1 berapa? 2, itu adalah benar. Yang lawan itu namanya salah. Nah, sehingga kaul soheh itu lebih keren ketimbang asoh, karena pelawan kaul asoh hanya do'if. Tapi penantang kaul soheh fasih. Mergo soheh maknanya benar, berarti yang lawan salah. Tapi kalau asoh itu lebih benar. Jadi misalnya seorang kiai mulang anteng itu lebih benar ketimbang sing ora anteng. Tapi bandingannya kan seperti itu. Tapi sing mulang mbek ra mulang itu soheh. Kiai mulang mbek ra mulang itu ora perbandingan, karena yang mulang waras, yang mulang rapati waras kan. Kiai ora mulang dicucuk gelem, salam minta beli gak gelem, mulange ra gelem. Kurang ajar, semuanya kurang ajar, harus dilawan ya. Mboten kritik, tenanan. Loh betul, anak-anak saya, istri saya tak omongin, dek kudu mulang. Anak-anak saya tak suruh hormat sama saya. Karena adat pondok itu angger keluargane iki dihormat. Lho kula nek kecelok wong alim, misale ra mulang sampean sama aku lah kita nyucuk. Aku yakin santri kajian sira tau ulang ketemu aku nyucuk. Cara kula nu isin Pak Pengiran. Terus mereka dapat apa dari saya? Kalau di situ kiri juga gitu. Saya ini kecelok mantu situ kiri. Sebelum saya ngajar pun dicucuk, tapi saya itu malu. Saya kira untuk video dicucuk, mergo aku punya jam di situ kiri. Oh ya orang pati kakean hisab gitu. Lho kalau adat pondok kan gitu. Misalnya niki dicucuk, ponakane dicucuk. Sing ngaku-ngaku lho dicucuk. Kroni-kroni ini lho dicucuk. Itu buruk sekali menurut saya kalau mereka tidak memberi kontribusi ke pondok. Artinya ya ben fair lah, belum dihormati ya ana gunane gitu. Kayak gue ini mondok diwaseli ya kudune dadi pinter terus mangan tok pindah turu. Aku ora kudu santri. Anak pang iso. Jadi saya ulang lagi ya, soheh sama asoh itu keren. Soheh, karena penantang kaul soheh itu fasih. Tapi kalau penantang kaul asoh hanya dikatakan do'e. Makanya fa'ing qawiyal khilaf. Kalau khilaf itu masih imbang disebut asoh, karena pembandingnya masih kuat. Tapi kalau khilaf tidak kuat disebut soheh. Al-mus'ir bi fasadi muko bili. Wah, kayak Pak Haris itu. Wong sing darani ganteng itu mau asoh. Sing darane elek ya rodok bener gitu. Paham ya? Tapi nak darani Pak Haris iku lanang, sono wong darani wedok iku fasid itu. Jadi kira-kira gitu apa? Paham ya? Darani Pak Haris ganteng itu sah diperdebatkan. Berarti yang darani ganteng kaul soh. Tapi penantangnya hanya dikatakan do'if. Tapi kalau Pak Haris lanang itu soheh. Sekali ada yang bilang wedok itu fasid. Jelas ya? Jadi kamarnya agar mulanya nanti kalau ada takbir ini pendapat yang sokeh, kamu jangan pernah mencari-cari pembandingnya karena ini fasih. Tapi kalau kaul asoh, gue masih boleh berpegangan mukobilnya karena masih kuat. Berko asoh maknanya luweh bener, maknanya penantangnya masih bener cuma kurang keren. Paham ya? Jadi, tapi orang Jawa kadang maknanya asal luwe sohe, ngiranya itu lebih top timbang sohe. Ora tau ngaji, yakin. Ora tau ngaji. Kiai mubalak gitu, orang kiai ulama. Mereka mulai maknanya asal luwe sohe,
Sokeh mau sokeh tok. Nah ana sing ngono berarti ora tau. Ora fa'ala ya fulu fa'alan yakin ra iso tasrif. Oh akhir sing ra iso iku ya berarti ra iso tasrif. Nah, kenapa dalam aqwalus Syafi'i tidak katakan aso sama sokeh ta'adduban mal imamis Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i sedang salah. Saya ulang lagi, kalau Imam Syafi'i sedang salah itu diistilahkan masyhur, apa? Masyhur. Jadi misalnya nyun sewu ada kiai terkenal kok pilihan politikanya salah. Santri nak critano apa bener kiai ini jenengan dulu misalnya partainya aneh. Ya terkenal ngono. Karena kita tidak siap. Misalnya nopo terus ya ini jenengan radhi HTI kita ya terkenal ngono kan gitu. Karena apa ya dikatakan wah itu enggak bener. Jadi kalau kesalahan seorang top itu dikatakan masyhur. Jadi kamane Imam Syafi'i kok punya pendapat nyuwun sewu ya misalnya Imam Syafi'i berpendapat waktu maghrib itu bi qadri ayata tahara saksun sumai sholia sholat arfa khamsa rakaatin mu'tadilat. Itu kan akhirnya enggak dipakai. Paham ya? Itu dikatakan kaul masyhur. Karena kalau dikatakan dhaif enggak sopan. Ya terkenalnya beliau ngendikan seperti itu. Jadi kalau ada zallatul alim atau orang alim yang guru kita itu zallah, kita celok apa? Ya terkenalnya ngono. Apa? Terkenalnya. Jadi misalnya ada gosip, Pak Haris Payu Rabi dhisik pacaran, ya terkenalnya ngono. Kowe aja muni, wah itu gak bener, ketoke bener masalahnya. Jadi pokoknya kira-kira gitu loh. Jadi kalau kamu tidak yakin tapi tetap sopan, ini istilahnya ya terkenalnya ngono. Kan bisa ya bisa tidak. Jadi utawa ngene, Pak Haris Payu Rabi sok wiridan mahabbah ngono ya. Kamu harus bilang ya terkenalnya ngono. Tapi ya jadi kalau Imam Syafi'i sedang dengan tanda kutip salah, itu redaksinya apa? Masyhur. Tapi kalau trimo ashabu Syafi'i, yang satu dikatakan sahih, yang satu langsung dikatakan fasid. Paham ya? Jadi jelas ya. Jadi asal sahih keren mana? Keren sahih. Karena penantang sahih berstatus fasid. Tapi kalau penantang asal doi. Ya jelas ya. Jadi takdir apa? Fa in qawiyal khilaf, kalau khilaf itu kuat, kultu al aso karena penantangnya masih keren. Wa illa fasohe. Wahai tu aqulu al madzhab faminat tariqah. Mau ngaji iki kesane wong alim, jebule ora iso mungkin dosa, ora iso mungkin ngaji iki. Kok ngaji iki terkenal ning urutan pondok bar takrif Fatul Muin, Fatul Wahab terus Mahali. Jadi sampean niku wong gaya apa wong alim ora. Mereka ini kasta tertinggi dalam fikih di pondok-pondok pesantren. Itu di Al-Azhar itu dipakai gelar doktoral untuk Mahali. Jadi kamu ora kowe gaya-gayanan nopo piye ra. Ketok ya iya. Ya masyhure ngono, masyhure. Ya terkenal ya. Iya betul, di sarang itu Mahali kan aliyah. Aliyah kelas 2 3. Jadi bar takrib, Mu'in, Fatul Wahab, Mahali. Jujak langsung apa? Kemungkinannya 2, alim betul atau alim-aliman dari gaya-gayanan, masyhure. Karena ini sudah permainan kelas tinggi ilmu yang di Mahali itu. Bon terus. Jadi jelas ya sahih sama aso keren mana? Sahih karena penantang sahih berstatus fasid. Kalau penantang aso jadi masih keren. Wahai tu aqulu al madhab. Ora usah diharokati al madhab karena nanti takbirnya itu alal madhabi. Jadi kamu baca wahai tu aqulu al madhaba juga keliru karena al madhaba di sini bukan maf'ul bihnya aqulu, tapi erofika hikaya. Jadi nanti bisa saja musonab dawuh alal madhabi. Jadi wahai tu aqulu sekiranya ngucap ingsun al madhab alal madhab. Biasanya kan gitu, beliau cerita sekian pendapat terus ditutup alal madhab. Paham ya? Jadi terserah lah erofnya, terserah sampean bawa contoh nasab ya kena jer ya kena. Sementing paham, no? Sementing no? Paham. Faminat toriko ini mongko iku saking toriko loro awit turu kita biro-biro dalan. Lah sing keceluk toriko iku waya tekang kasebut toriko dalam bab fikih iku ikhtilaful ashabi iku ikhtilafe para ashabus. Jadi ini kita fikih ana toriko, tapi coba takokno sadili apa nasaban yo mbahmu ya ora ono. Jadi toriko ning bab fikih iku toriko tu ashabis Syafi'i. Jadi misalnya ada pendapat gini alat toriko, ala toriki ashabis. Coba takon, sadili tanah sabandi ora ning fikih toriko iku manane apa? Apa? Ikhtilaful ashab fi hikayatil badar.
Sembrono. Jadi tiap kitab itu istilah dewi bang toreko ning bab toreko mursyid gitu apa? Satiria apa? Naksabadiyah, Tijaniyah, Satorian jenis toreko. Nah, toreko minggulet ya, bungsum minggulet, ruwet. Ngaji muin apa? Ngaji mahal, minggulet juga. Ya, tapi sanggupnya mantas sababi komen bahwa min. Jadi nak raiso niru wong alim ya gaya-gayane niru wong. Insya Allah mantas sababi komen bahwa memindu memindah. Mindu. Gaya-gaya. Oleh itu hukumnya gaya wong alim itu bener apa ora? Ya mungkin bener wong niru wong soleh. Ya mungkin salah karena gaya-gaya tok. Kayak hukum gitu kan nggak mesti pakem, napa? Nggak mesti napa? Jadi khilaf itu mesti seperti itu. Misalnya saya punya anak, sampean punya anak atau punya teman. Manja anak itu baik enggak? Ya baik. Engko nek ora manja malah dimanja wong liya, oleh seneng wong liya timbang bapake. Tapi misalnya dijawab, tapi nak dimanja kok ngelamak terus rasupan mbek wong tuane. Ya kayak iya kayak ndak itu jenenge istihad. Mari nak dibojo sering jaluk duit iku kudu bangga. Berarti pinter tenan, ngerti duit penting maka diminta. Lah nak, tapi kan bangkrut nopo? Jadi bang jaluk tonggo malah ku isin. Misalnya kita dibojo senyum, dibojo tukang senyum apik ta ora? Ya apik sawane ramah, tapi nak senyum mbek wong lanang liya pusing. Nah, itu jenenge istihad, kayak iya kayak tidak. Kayak tidak. Paham ya? Lah tapi nak nas ngene, kowe seneng dibojo bacokan, mesti wong sepakat gak seneng kan? Karena ndak ada sisi baiknya. Lah iku jenenge nas, apa? Keburukan bacok iku nas. Pasti. Yang namanya istihad itu di ranah yang tidak pasti. Makanya mesti ada rivalnya. Lah kalau rival itu kuat disebut aso, kalau rival itu tidak kuat disebut soheh. Paham ya? Jadi sing jenenge istihad itu suatu sing muhtamil. Kalau jelas kan enggak perlu istihad. Nggak sampai tak beda, seneng dibujuk ramah tahan mencurengan. Nak ramah resikonya, ambek tanggamu ya ramah, ambek musuhmu ya ramah. Nak mencurengan korbannya rata gomutok. Kue ya korbannya bilang. Nah itu, wah itu mahalul istihad. Kecuali sempurna, mau ambek umliya kerang, ambek kon ramah, ya ramah mungkin. Nah kayak gitu itu, jenenge istihad itu kayak iya kayak. Makanya kaidah dalam istihad apa? Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Istihad itu pokoknya pendapat saya benar dulu tapi mungkin salah, tapi melihat orang lain Anda salah dulu meskipun mungkin benar. Karena seorang mujtahid harus pede. Kalau dia sendiri tidak pede, asapnya kayak apa? Kayak saya seperti ini ya. Saya ngajar di sini itu mesti benar misalnya. Karena saya milih tadi aku ramulanglah tetap sampean jujuk karena kecelok butuh bahasa. Tapi saya ngerasa dosa. Orang mulang rokok dijujuk rokok isin muruah. Itu benar. Tapi ada juga misalnya ada yang istihad. Sebab gak perlu mulang ning kajen. Sawangane kok hadis ra iso mulang. Ya bener. Misalnya. Ya cuma nyatanya kan rapati iso. Misalnya. Pasti kalah tua jadi sampean ngaji kula asline rada ngelama. Mergo putu, sampean iku putu. Wong Haris gurumu e muridku. Lah kowe saiki ngelama ngaji langsung aku. Jadi dalam banyak hal kowe iku wis sak topoh mbek Pak Haris. Kalau saya tidak ngajar sampean kan sampean hadasana Pak Haris an Gus Bak kan gitu. Gara-gara saya ngajar di sini agak kecelakaan kan. Karena sampean langsung buat Pak Haris. Itu banyak loh kiai yang nggak difatihai muridnya. Betul. Di Indonesia itu banyak. Dulu itu pedalaman Banyuwangi itu mau terima muridnya Qurtubi gitu. Tapi barang iso jurumiyah mondok ning sarang. Qurtubi muridnya bangun. Barang mondok sarang langsung bangun. Ini Qurtubi mati nggak difatihai. Dia ini nulis wis muridnya bangun. Mulane guru kudu siap-siap ditinggalkan karena tadi kowe murid deh. Ya enggak, misalnya pedalaman Jeporo dhisik ngaji misalnya be Qurtubi muridnya Basahal. Cek muni ngaji temu di Mbah Qurtubi, bareng mondok ning Basahal. Ngaji ning di Basahal. Gurumu sapa Basahal hilang. Nah, saya ini tetap merasa dosa. Jadi saya ini kedusan Pak Haris. Siap, Pak Haris kudu siap, kudu ikhlas. Kudu ikhlas kena gak Fatihah itu.
Ayo kira-kira sampean takoki wong, kowe ngaji mahali mbek sapa? Mbok jawab Gus Bak apa Pak Haris? Maka dari sisi ini saya merasa dosa, penggagal derajat. Makanya saya istighfar, apa? Semoga dosa saya diampuni karena ini. Lalu derajat pas-pasan digagal loh. Oh itu banyak kiai-kiai yang ngeluh ke saya. Jadi ada santri sarang itu alim. Itu kiainya pertama itu yang ngeluh, Gus Rian di murid kula, saya buat ngakoni kula. Karena tadi langsung mondok kan. Aku rada bejo karena kalau milih alit langsung mengsarang. Jadi rapati di hak adami kata-kata milih alit. Makanya saya itu pikirannya ya itu Pak agak banyak paham karena mulai kecil saya ada. Wong kula mondok teng sarang wonten Mbah Mun kula cek nekeran pada putra-putrane Mbah Mun karena rapati roh. Jadi ada Mbah Mun pun kula nekeran karena memang enggak paham maksudnya harus bagaimana enggak paham. Saya ulang lagi ya, jadi ini pentingnya ngaji ya. Jadi orang miranya asoh luweh soheh, dikira keren. Padahal asoh itu justru gak keren karena luweh soheh, penantangnya ada unsur sohehnya. Paham ya? Tapi kalau sohi pendapat yang benar berarti penantangnya salah. Paham ya? Berarti soheh be asoh keren, soheh. Paham ya? Itu kalau gak ngaji dah bisa tak jamin. Pemenang sing ra iso sorot, tabara iso yakin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, demikian tadi ngaji kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Apabila Anda suka dengan video kami atau dengan channel kami, jangan lupa tombol notifikasi dengan cara like, comment, subscribe, agar kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Saya akhiri ngaji kita hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.